Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube saya. Hari ini kita akan membahas tentang kisi-kisi soal Panwascam. Jadi nanti kita akan membahas beberapa soal yang mungkin akan keluar ketika seleksi Panwascam. Untuk soal pertama, dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017, yang dimaksud dengan penyelenggara pemilu adalah A. Bawaslu, B. Bawaslu dan KPU, C. Bawaslu, KPU dan KPI, D. KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. E. Benar semua. Jawaban yang benar adalah D. Dalam Undang-Undang Nomor 7, penyelenggara pemilu adalah KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu atau DKPP. Kemudian soal yang kedua. Alasan yang paling tepat untuk menjelaskan penyebab hadirnya lembaga pengawas pemilu di Indonesia adalah A. Anggaran penyelenggaraan pemilu sangat besar, B. Indonesia belum memiliki lembaga pengawas pemilu, C. Pemilu diwarnai praktek-praktek kompetisi yang tidak fair, D. Standar pemilu demokratis yang mengharuskan dibentuknya lembaga pengawas pemilu, E. Pemilihan yang dilakukan secara baik. Jawaban yang tepat adalah C, yaitu pemilu diwarnai praktek-praktek kompetisi yang tidak fair. Soal ketiga, yaitu struktur kelembagaan di lembaga pengawas pemilu adalah A. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, Pengawas TPS. B. Panwaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa. C. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota. Pilihan jawaban D yaitu Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, dan Pengawas TPS. Kemudian pilihan terakhir yaitu E adalah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten atau Kota, Panwaslu Kelurahan atau Desa. Jawaban yang tepat adalah A. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan atau Desa, dan Pengawas TPS. Soal berikutnya, dalam pemilu pemilih diharuskan memberikan suaranya tanpa ada paksaan dari pihak manapun. Pernyataan tersebut merupakan makna prinsip penyelenggaraan pemilu yang A. Umum, B. Langsung, C. Rahasia, D. Jujur, dan adil, E. Bebas. Jawaban yang benar adalah E, yaitu bebas. Soal selanjutnya, di bawah ini adalah indikator pemilu demokratis kecuali A. Penyusunan kerangka hukum, B. Hak memilih dan untuk dipilih, C. Kampanye pemilu yang demokratis, D. Akses media dan kebebasan berekspresi, E. Adanya lembaga pengawas pemilu. Jawaban yang tepat adalah D. Akses media dan kebebasan berekspresi. Soal ke-6. Pengawas TPS berjumlah A. 1 orang setiap desa atau kelurahan, B. 1 orang setiap TPS, C. 2 orang setiap TPS, D. 3 orang setiap desa atau kelurahan, E. 5 orang setiap desa atau kelurahan. Jawaban yang benar adalah B, yaitu 1 orang di setiap TPS. 7. Dalam pelaksanaan kampanye, ada aturan dan ketentuan-ketentuan yang harus dipatuhi oleh pelaksana, peserta, dan petugas kampanye. Berikut ini adalah larangan dalam kampanye yang harus ditaati pelaksana, peserta, dan petugas kampanye, kecuali A. Mempersoalkan dasar negara Pancasila, pembukaan Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45 dan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia. B. Mengganggu ketertiban umum. C. Membawa atau menggunakan tanda gambar dan atau atribut lain selain dari tanda gambar dan atribut peserta pemilu yang bersangkutan. D. Menjanjikan atau memberikan ruang atau materi kepada peserta kampanye. Atau E. Kampanye dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU. Jawaban yang paling tepat dari pertanyaan ini ialah E, yaitu kampanye dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh KPU. Baiklah, cukup sekian untuk kisi-kisi pada hari ini. Selanjutnya akan kita bahas di channel berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.